Gadis Tanpa Rumah, episode 6, hari yang semakin dekat. Hari-hari tidak lagi bergerak pelan. Ia melaju seperti kereta yang kehilangan rem. Sejak pagi hingga malam, rumah keluarga Miles berubah menjadi pusat persiapan yang tidak pernah benar-benar tidur. Pintu-pintu terbuka dan tertutup, langkah-langkah bergegas terdengar di setiap sudut, dan aroma bunga memenuhi udara sampai terkadang membuat kepala Maur pening. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang terus menekan dadaku. Nia belum juga datang. Tidak ada koper, tidak ada pakaian pengantin, tidak ada suara perempuan yang seharusnya menjadi pusat dari seluruh kegaduhan ini. Aku berdiri di ujung lorong lantai 2, memandangi pintu kamar yang diberi kertas kecil bertuliskan kamar Nia. Kertas itu mulai mengelupas di sudutnya, seolah menolak keberadaannya sendiri. Aku mengingat masa kecilku di rumah ini, lorong yang sama, tangga yang sama, dan Sebastian yang dulu selalu menungguku di ujung tangga setiap kali aku pulang sekolah. Dulu rumah ini adalah tempat paling aman di dunia, selama ada Sebastian. Sekarang ia terasa seperti labirin, bukan karena aku tak hafal tata letak rumah ini, tapi lebih karena banyak bagian dari rumah ini yang sedang coba aku hindari. Bukan tempatnya, tapi kemungkinan ada siapa di dalamnya. Aku keluar ke taman belakang, menghindari hiruk-pikuk yang mulai membuat kepalaku terasa berkedut. Namun yang paling aku hindari justru sedang berada di sana. Dan aku terlambat untuk membalikkan badan, sosokku sudah tertangkap oleh mata Sebastian. Sebastian berdiri di bawah pohon flamboyan yang dulu sering kami panjat. Ia memegang ponsel. Kemejanya digulung hingga siku, rambutnya sedikit berantakan. Ia terlihat lelah, namun wajahnya terlalu tenang. Kamu jarang terlihat akhir-akhir ini, kata Sebastian tanpa menoleh. Aku berhenti beberapa langkah darinya. Aku tidak ingin mengganggu persiapanmu, ucapku. Ia tersenyum kecil. Sejak kapan kamu mengganggu hidupku? Kalimat itu menggetarkan dadaku. Sebastian memang pandai memutar kata. Kadang kalimat sederhananya membuat aku mati kutu. Kamu tidak bertanya tentang Nia lagi? Lanjut Sebastian. Aku menoleh, karena semua jawabannya terdengar sama. Sebastian terdiam sejenak. Kalau dia tidak datang, tanyanya pelan. Kamu akan pergi? Lanjutnya. Aku terkejut dengan pertanyaan itu, sebab harusnya aku yang bertanya, tapi Sebastian justru membalik keadaan. Seolah aku yang harus memberi solusi atas masalahnya. Apa hubungannya denganku? Sebastian akhirnya menoleh. Tatapannya tajam, tetapi ada sesuatu yang rapuh di dalamnya. Aku perlu tahu. Suara Sebastian mulai terdengar lemah. Aku tahu dia lelah, dia tidak setegar di permukaan. Masalah ini jelas menekan dan menghimpitnya dari segala arah. Aku menarik napas panjang. Aku akan pergi ketika sesuatu bukan lagi milikku. Tangan Sebastian mengepal. Maure, kamu adalah rumah. Kalimat itu membuat duniaku terasa runtuh. Kamu akan menikah, Bas, ucapku lirih. Dan aku tidak ingin menjadi kesalahan dalam hidupmu, lanjutku. Sebastian melangkah mendekat. Terlalu dekat. Aku tidak pernah menyesali kamu, ucapnya. Aku mundur satu langkah. Aku tahu, jika aku tinggal lebih lama, aku akan hancur. Aku berjalan menjauh dari taman dengan langkah yang tidak lagi ringan. Kalimat Sebastian kamu adalah rumah terus berputar di kepalaku seperti gema yang tidak mau padam. Aku melewati ruang makan, lorong panjang, dan tangga utama dengan perasaan yang semakin sulit dikendalikan. Di ruang keluarga, aku melihat Tante Ser sedang duduk bersama dua orang perencana pernikahan. Kertas-kertas berserakan di meja, gambar dekorasi, skema tempat duduk tamu, daftar konsumsi. Semuanya tampak begitu terencana, begitu nyata, begitu tidak memberi ruang untuk keraguan. Maure, duduklah sebentar, panggil Tante Sarah lembut. Aku menurut, lalu duduk di ujung sofa dengan tangan saling menggenggam. Kami perlu pendapatmu tentang beberapa hal, lanjut Tante Sarah. Kamu mengenal Sebastian sejak kecil. Kamu tahu apa yang dia suka. Aku tersenyum tipis. Aku tidak yakin pendapatku penting sekarang. Tante Sarah menatapku, ada kelelahan di matanya. Kehadiranmu selalu penting di rumah ini. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang aku sangka. Aku hanya mengangguk, lalu menatap lembaran-lembaran itu tanpa benar-benar membaca. Di benakku, aku teringat malam ketika aku masih kecil dan sakit demam tinggi.
Sebastian yang duduk di tepi ranjangku sepanjang malam, menggenggam tanganku sambil berbisik bahwa ia tidak akan kemana-mana. Aku teringat hari ketika ayahku meninggal, dan Sebastian menjadi satu-satunya yang berdiri di sampingku tanpa berkata apa-apa. Semua kenangan itu kini berdiri di hadapanku. Sementara masa depan Sebastian sedang disiapkan untuk orang lain. Menjelang sore, aku naik ke kamarku. Aku membuka lemari, melihat pakaian-pakaianku yang tersusun rapi. Aku tidak berniat pergi hari ini, tetapi pikiranku mulai mempertimbangkan sesuatu yang belum berani aku ucapkan. Malam datang dengan langit yang berat. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi kalender kecil di meja. Tanggal yang aku lingkari merah. Hari -3. Setiap detik terasa seperti batu yang dijatuhkan ke dadaku. Aku berdiri dan membuka pintu kamar, lalu menyusuri lorong sepi. Lampu-lampu redup, namun dari arah ruang kerja ayah Sebastian terdengar suara rendah yang teredam. Aku melangkah mendekat tanpa suara. Di balik pintu yang sedikit terbuka, aku melihat Sebastian berdiri di hadapan ayahnya. Apa rencanamu kalau sampai dia tidak muncul? Suara ayahnya terdengar tegang. Sebastian menjawab tanpa ragu. Dia akan muncul kalau tidak aku sudah menyiapkan jalan lain. Aku membeku. Kata-kata itu menjatuhkan seluruh dinding pertahananku. Aku mundur perlahan sebelum mereka menyadari keberadaanku. Jantungku berdetak terlalu keras, napasku terputus-putus. Malam itu, aku mengurung diri di kamar. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, mencoba menyusun ulang segala hal. Nea yang tak kunjung datang. Ketenangan Sebastian. Kalimat tentang jalan lain. Dan tatapan Sebastian yang selalu memastikan aku tidak pergi terlalu jauh. Aku menutup wajahku. Aku tidak tahu apa yang sedang disiapkan Sebastian. Namun aku tahu satu hal. Aku sedang berdiri di tengah sesuatu yang tidak aku pahami sepenuhnya, dan itu membuatku takut. Malam itu terasa terlalu panjang. Aku berbaring di ranjang dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar yang selama ini menjadi saksi tumbuhnya hidupku di rumah ini. Setiap detik berlalu seperti langkah menuju jurang yang tak terlihat dasarnya. Aku mencoba mengingat kembali masa kecilku saat rumah ini hanyalah tempat aman, bukan sebuah labirin penuh rahasia. Aku teringat hari pertama kali ayah membawaku ke rumah keluarga Miles. Sebastian yang masih kecil berdiri di balik kaki ibunya, menatapku penasaran, lalu tersenyum dan berkata, "Kamu tinggal di sini ya sekarang." Kalimat sederhana itu pernah berarti dunia. Sekarang, rumah ini terasa seperti medan perang yang tak terlihat. Pagi datang dengan langit cerah yang menyakitkan. Sejak subuh, rumah sudah ramai. Suara langkah pelayan, perintah singkat, aroma makanan, dan bunga-bunga segar yang terus berdatangan. Aku turun ke ruang makan. Sebastian sudah duduk di sana. Wajahnya kembali rapi, tenang, seolah tidak ada badai yang mengintai di balik matanya. Nea belum memberi kabar? Tanya Tante Sarah pelan. Sebastian menggeleng. Belum. Tidak ada kegelisahan di suaranya. Aku memperhatikan jemari Sebastian menggenggam cangkir terlalu kuat. Itu satu-satunya tanda bahwa ia tidak benar-benar setenang yang ia tampilkan. Aku berdiri lebih dulu. Aku tidak sanggup duduk lebih lama di meja yang penuh rahasia. Aku keluar ke taman belakang lagi, satu-satunya tempat yang rasanya dibuat memang untukku. Angin pagi menyentuh wajahku. Aku menutup mata, lalu menarik napas panjang. Hari -2. Aku tahu, lusa bukan hanya sekadar hari pernikahan. Lusa adalah hari ketika hidup kami akan terbelah menjadi dua, sebelum dan sesudah. Di balikku, aku mendengar suara langkah kaki. Sebastian berdiri beberapa langkah dariku. "Kamu menghindariku?" tanyanya. Aku menoleh. Aku sedang berusaha bernapas, jawabku. Ia mendekat. "More, apapun yang terjadi nanti, jangan potongku. Jangan buat aku berharap." Sebastian terdiam. "Kalau ada sesuatu yang ingin kamu katakan, lanjutku. Katakan sekarang. Jangan biarkan aku berdiri di tengah ketidakpastian ini." Sebastian menatapku lama, lalu berkata pelan, "Percayalah padaku." Aku menggelang. Kepercayaan tanpa kebenaran hanya menunda kehancuran. Sebastian tidak menjawab. Aku melangkah pergi. Menjelang malam, langit berubah jingga. Aku duduk di tepi ranjangku, membuka tas dan memasukkan beberapa pakaian. Aku tidak tahu apakah aku akan benar-benar pergi.
Namun tubuhku bergerak seolah sudah mengambil keputusan lebih dulu daripada pikiranku. Aku berhenti, menatap pantulan diriku di cermin. Perempuan di sana terlihat lebih dewasa, lebih lelah, namun lebih jujur. Aku menutup tasku perlahan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Namun aku tahu aku tidak ingin lagi hidup dalam kebohongan. Dan ketika malam benar-benar turun, satu kalimat berputar di kepalaku tanpa henti. Lusa, semuanya akan berubah. Jika kisah ini berarti bagimu, tekan subscribe dan mari lanjutkan ceritanya bersama di episode selanjutnya.